Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dimas Pustaka Dibiantara, dosen Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Video ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran, untuk proses sertifikasi dosen tahun 2025. Ada 6 pokok bahasan dalam video ini, terdiri dari identitas dan deskripsi MK, mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, struktur materi, metode, platform, dan sumber belajar, kemudian skema penilaian dan aturan kelas, dan diakhiri dengan micro teaching. Pada kesempatan ini, saya memaparkan mata kuliah analisis struktur bangunan sipil dengan kode VC 191316 berbobot 2 SKS yang ditawarkan pada semester 3. Prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini adalah matematika rekayasa, mekanika rekayasa statis tertentu, mekanika tanah, dan rekayasa pondasi. Pengajaran berlangsung secara blended learning, yaitu tatap muka di kelas dan daring melalui MyITS Classroom, plus di dalamnya ada sesi asinkronus agar mahasiswa belajar mandiri sesuai ritme masing-masing. Pada LMS MyITS Classroom ini, mahasiswa dapat mengakses informasi seperti deskripsi singkat mengenai mata kuliah, detail RPS, atau diktat perkuliahan. Mahasiswa juga dapat mengisi presensi, mengunggah tugas-tugas, maupun mengikuti kuis yang terjadwal. Mata kuliah ini secara praktik membahas dan melatih keterampilan untuk mendesain dan menganalisis suatu struktur bangunan. Mahasiswa melakukan pembelajaran dengan metode latihan berbasis tugas atau project-based learning untuk diterapkan pada perangkat lunak berbasis elemen hingga. Pada akhir perkuliahan, dengan memanfaatkan perangkat-perangkat tersebut, mahasiswa akan memiliki kemampuan dalam memodelkan struktur sesuai rancangan desain awal yang merujuk ke peraturan serta ilmu yang berlaku. Kemudian memasukkan parameter yang dibutuhkan dan melakukan analisis struktur, evaluasi dan penyempurnaan keluaran, serta mengolah data keluaran yang dihasilkan. Mata kuliah ini diampu 2 dosen, satu orang dosen di bidang struktur gedung dan satu lagi pada bidang geoteknik. Perumusan rencana pembelajaran semester berawal dari capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan oleh departemen untuk mata kuliah ini. Dengan menggunakan taksonomi Bloom, kami merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa dapat memahami ruang lingkup MK, mampu menjelaskan konsep dan fungsi perangkat lunak analisis, serta menyiapkan lingkungan kerja, misalnya instalasi, template, dan lain sebagainya untuk praktik terintegrasi. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu membangun model struktur bangunan sipil pada perangkat lunak, serta memasukkan parameter analisis, contohnya adalah material, beban, beserta kombinasinya, yang sesuai dengan standar dan kode yang berlaku. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjalankan analisis struktur, memvalidasi konsistensi model analitisnya, diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi hasil analisisnya, memahami deteksi konflik, kemudian memperbaiki model hingga memenuhi kriteria desain dan standar yang berlaku. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan mampu memproduksi hasil terintegrasi dari analisis yang telah dilakukan, termasuk menyusun laporan hasil analisis. Selanjutnya, bahan kajian atau materi perkuliahan mata kuliah ini terdiri dari 6 tahap garis besar. Yang pertama adalah orientasi mata kuliah dan ulasan CPL CPMK. Di dalamnya ada pembahasan mengenai ruang lingkup mata kuliah, pemetaan CPL ke CPMK, penjelasan tugas, sistem evaluasi, kemudian instalasi dan percobaan perangkat lunak serta antarmukanya. Yang kedua adalah pengenalan perangkat lunak itu sendiri, dasar-dasar pemodelannya dan analisis sederhananya. Contohnya adalah pembuatan grid, kemudian elemen, kemudian material-materialnya, diakhiri dengan analisis balok sederhana. Dilanjutkan dengan pemodelan struktur rangka, baik itu 2 dimensi untuk gedung maupun bangunan penahan tanah. Dilanjutkan dengan pendetailan model tersebut, termasuk pembebanannya. Pendetailan dalam artian pendefinisian join, kemudian penampang, perletakan, pembebanan dan kombinasinya.
analisis dari struktur rangka 2 dimensi maupun 3 dimensi untuk struktur gedung ataupun analisis struktur bangunan penahan tanah. Kemudian untuk studi kasus lanjutan ada analisis massa dan modal. Di dalamnya membahas mengenai eigenvalue, kemudian natural frequency, kemudian ada mode shape, dan ada implementasi balok prategang pada model, dan diakhiri dengan konstruksi bertahap. Yang selanjutnya adalah produksi dan pengolahan hasil keluaran perangkat lunak. Diharapkan mahasiswa nantinya dapat mengekspor hasil analisisnya, yaitu diagram gaya, reaksi-reaksinya, kemudian plotting gambar kerja dan pendetailan. Di sini evaluasi model dan verifikasi melalui pengecekan konsistensi model dan engineering judgment benar-benar akan diperlukan. Berpijak dari pemetaan CPL terhadap CPMK serta bahan kajian, maka berikut ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah analisis struktur bangunan sipil. Selain perkuliahan dengan metode ceramah searah, pada proses pembelajaran, mahasiswa dipersilakan untuk saling berdiskusi secara berkelompok. Harapannya, mahasiswa dapat saling membandingkan hasil pemodelan, kemudian mendebak kesalahan input parameter, objek, atau kesalahan minor lainnya. Melalui kerja kelompok, mereka dapat menelusuri, mengeksplorasi secara mandiri, kemudian self-directed learning terwujud melalui studi kasus yang harus dicoba secara mandiri, kemudian contextual learning terwujud dengan menautkan tugas pada kasus dan standar yang berlaku untuk studi kasus tersebut. Misalnya, penggunaan aturan SNI 1727 tahun 2020 untuk pembebanan pada struktur gedung. Kemudian karena terbagi oleh dua dosen, untuk tahap pertama, untuk sesi atau fase pertama, evaluasi dilakukan pada pekan ke-8. Di dalamnya ada pengumpulan laporan studi kasus untuk bidang struktur bangunan. Kemudian untuk sesi atau tahap kedua dilanjutkan dengan analisis struktur bidang bangunan geoteknik. Pengajaran dimulai pada minggu ke-9 sampai minggu ke-16 dengan 2 kali evaluasi. Rencana pembelajaran semester yang kami susun ini sudah mencakup dan memfasilitasi pendekatan. Yang pertama adalah delivery, di mana dalam hal bagaimana cakupan materi dapat tersampaikan ke mahasiswa melalui penjelasan perkuliahan bermoda modul dan ada demonstrasi di dalamnya. Kemudian ada interaction dalam hal diskusi-diskusi pada setiap demonstrasi di tiap-tiap pertemuan, dan diakhiri dengan assessment, bagaimana penugasan tiap-tiap pertemuan, kemudian ada ujian. Itu menjadi moda belajar yang aktif bagi mahasiswa. Hal-hal ini diejawantahkan melalui penjelasan pada pekan pertama yang disetujui dan ditandatangani baik itu oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Kemudian referensi utama seperti komputer rekayasa struktur dengan SAP 2000 oleh Wirianto Dewobroto, atau manual-manual yang dirilis oleh Computers and Structures, buku-buku tambahan seperti Modeling for Structural Analysis oleh Graham Powell, dan kemudian ada Static and Dynamic Analysis of Structure oleh Edward Wilson, ditambah dan didukung dengan standar-standar. Sebagai contoh adalah ACI 318M 2014 Building Code Requirements for Structural Concrete yang dirujuk oleh SNI kita 032847 2019 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Selain itu ada beberapa kode atau standar lainnya. Semua buku dan standar ini dijadikan acuan perkuliahan dan pemodelan. Berikut ini adalah contoh tugas pada mata kuliah ini, yaitu pemodelan rangka gedung secara 3 dimensi, lengkap dengan prasyarat, petunjuk pengerjaan, dan penugasan, serta rubriknya. Untuk pengumpulan, mahasiswa dapat mengunggah laporan tugas pada laman My ITS Classroom masing-masing. Sampai di sini penyampaian rangka dasar mata kuliah ini. Selanjutnya mari kita simak micro teaching untuk sesi analisis massa dan modal, di mana saya mendemonstrasikan pemodelan dan analisis massa dan modal dengan studi kasus dan tindak lanjut tugas untuk belajar mandiri. Ini adalah mata kuliah analisis struktur bangunan sipil dengan materi analisis massa dan modal. Beberapa hal yang akan kita bahas pada materi kali ini terkait dengan massa dan modal adalah yang pertama mode shape,
kemudian kita ke definisi dari massa, lalu ke reduksi beban hidup termasuk urgensinya, lalu ke analisis massa dan modal, kita lanjut ke rekapitulasi dan nanti ada latihan ya. Yang pertama, kalau kita ngomong terkait dengan model analisis gitu ya, itu studi atau analisis yang terkait dengan karakteristik dinamik dari suatu sistem atau struktur kalau di teknik sipil. Nah, pengukurannya itu dalam domain frekuensi. Nah, domain frekuensi ini tentu saja dapat dikonversi ke dalam periode. Nah, di dunia teknik sipil, kalau kita menyebut model analisis ini, lebih mengerucutnya itu bicara tentang massa dan kekakuan dari suatu struktur. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku resonansinya. Lalu periode getar ini erat dengan rekayasa kegempaan. Jadi jelas kalau frekuensi natural bangunan itu hampir selalu tidak sama ya dengan frekuensi dari getaran gempa. Kalau sama, maka terjadi amplifikasi getaran gitu. Nah, amplifikasi getaran ini memperparah kerusakan pada bangunan. Itu penjelasan abstrak ya. Nah, konkretnya bagaimana? Nah, kita bisa lihat seperti pada slide ini ya gitu. Jadi di sini ada meja getar dengan struktur yang direkayasa sedemikian rupa. Jadi 2 derajat kebebasan gitu ya, structural system di meja getar. Kemudian ini getarannya yang diberikan 1 sampai 7,5 Hz. Lalu nanti ada mode 1 dan mode 2 dalam slow motion. Frekuensinya berubah ya, maka mode shape-nya akan berubah juga begitu. Nah, ini terlihat ya pergoyangannya atau mode shape pertamanya modelnya seperti ini. Lalu ketika frekuensinya diubah, maka mode shape-nya juga akan berubah seperti itu. Nah, maksudnya ketika kita ngomong masalah kegempaan itu kan kita bicara tentang getaran yang membesar atau mengecil atau kombinasi dari keduanya. Nah, sekarang kita ngomong masalah definisi massa ya. Dalam analisis struktur, kita ngomong analisis dinamik struktur. Nah, massa ini memegang peranan penting. Di sini kita menentukan karakteristik strukturnya. Misal dalam analisis modal untuk penentuan waktu getar alami atau fundamental struktur dan mode shape, kalau ada massa yang kurang atau nggak dimasukkan itu waktu getarnya juga berbeda. Gitu juga kalau massanya berlebih gitu, misalkan ke double atau dimasukkan 2 kali. Rentetannya misal dipakai analisis gempa respons spektrum yang amat sangat dipengaruhi oleh input massanya, maka gaya pada struktur juga bisa salah gitu, bisa nggak sesuai gitu. Nah, di sini kita harus mendefinisikan dengan benar, dengan sesuai. Kalau kita ngomong massa, yang dihitung itu yang pertama itu karakteristik material. Material apa yang dipakai? Material baja, beton, seperti apa? Berapa beratnya? Berat volumenya berapa? Lalu pembebanan vertikal. Apa saja beban-beban yang didefinisikan, yang diterapkan, yang dimodelkan, apa saja? Atau massa tambahan tertentu, massa-massa yang memang diaplikasikan ke sistem struktur kita. Kalau kita ngomong masalah berat sendiri elemen itu berasal dari semua elemen yang dimodelkan pada pemodelan struktur. Data ini didapatkan dari define material untuk masing-masing elemen. Maka kita harus memastikan definisi semua elemen dan material sudah sesuai. Nah, ini terkait dengan karakteristik material atau lebih tepatnya disebut dengan karakteristik elemen struktur. Lalu ada pembebanan. Pembebanan ini berasal dari beban pada pemodelan struktur yang ikut dihitung sebagai bagian dari massa struktur. Contohnya, dinding sekat yang tidak dimodelkan sebagai elemen struktur. Ya, karena dia memang tidak berlaku sebagai elemen struktur ya. Contohnya dinding setengah bata itu kan berat ya. Dia kan tidak dimodelkan karena dia ya meskipun menyumbang kekakuan ya, tapi seringkali memang tidak dimodelkan karena kecil sekali, tidak ada kekuatannya. Berbeda dengan plat. Plat itu kan plat lantai, plat atap atau plat tangga itu menyumbang kekakuan yang cukup besar ya. Bukan cukup besar, maksudnya berdampak cukup signifikan begitu. Tidak seperti dinding partisi, dinding sekat lah kita ngomongnya. Lalu ada massa tambahan yang bisa ditambahkan, bisa joint mesh, line mesh, atau area mesh, nah, macam-macam. Nah, di sini
Itu terdefinisi di mass source data ya di sini ya, elemen self mass and additional mass. Itu yang berarti berat sendiri elemen sama massa tambahan ini. Lalu ada specified load patterns. Itu adalah pembebanan. Beban apa saja yang diterapkan pada struktur. Nah, di sini ada multiplier. Multiplier ini pengali ya. Sebenarnya di dalam sini itu sudah ada gravity gitu. Kalau kita ngomong masalah massa itu kan kali apa namanya gravitasi gitu kan. Nah, di sini sudah ada. Maka multipliernya adalah angkanya 1. Jadi kita nggak perlu mengalihkan dengan 9,81. Maksudnya seperti itu. Ini adalah faktor pengali atau bisa dianggap juga sebagai faktor pereduksi gitu beban-beban. Contohnya adalah beban hidup. Kalau kita lihat ke pasal 4.7 ini di sini diatur mengenai reduksi beban hidup merata. Ini perlu diperhatikan baik ketentuan-ketentuannya gitu. Nah, ini lebih lanjut akan kita pelajari di rekayasa struktur gedung beton sebenarnya. Cuman ini sebagai informasi saja bahwa kecuali untuk beban hidup merata pada atap, semua beban hidup terdistribusi merata minimum lainnya L0 dalam tabel 431 dapat dikurangi sesuai dengan ketentuan 472 sampai 476. Nah, perumusannya seperti ini, baik untuk satuan imperial maupun untuk satuan matriks seperti itu. Jadi hati-hati dalam penggunaannya. Ini adalah faktor elemen beban hidup gitu untuk kolom atau untuk balok dan seterusnya. Nah, pada praktisnya penggunaan reduksi beban merata ini bisa jadi tidak akan diperlukan untuk beban-beban yang terlalu besar. Contohnya beban perpustakaan seperti itu. Nah, itu tidak perlu direduksi. Tapi kalau bebannya macam apartemen masih bisa direduksi gitu ya. Kenapa? Karena cara berpikirnya seperti ini. Kalau beban hidup perpustakaan itu direduksi, padahal kemungkinan buku-buku di perpustakaan itu tidak ada pada tempatnya itu kecil dibandingkan di apartemen di mana aktivitas di dalamnya atau beban hidup yang bekerja di dalamnya berpotensi memang tereduksi. Logikanya berpikir seperti itu. Lalu ini adalah contoh ya, pendefinisian massa dan modal dalam pemodelan gitu. Nah, sebenarnya di sini sudah saya siapkan, cuman memang tidak step by step. Rangkanya seperti ini, strukturnya 2 lantai, arah sumbu X ini ada 3 bentang, arah sumbu Y ada 2 bentang, arah sumbu Z ada 2 bentang. Artinya ada 3 level pada sumbu Z. Nah, rangka ruangnya itu default. Sumbu X dan sumbu Y ini 6 meteran. Lalu penampang baloknya ini dimensi penampangnya 3045. Untuk kolom ini ukurannya 4545. Mutu beton saya pakai default, mutu tulangan saya pakai default. Dalam artian memang saya tidak terlalu ngurusi mutu beton dan mutu tulangan karena tidak berdampak apapun pada analisis ini. Nah, sebelum lebih lanjut, saya tunjukkan subnya. Kasus yang pertama, di sini kalau saya lihat material, ya, saya pakai default, ya, 4000 ini kan kalau satuan MPa itu kan ketemunya sekitar 27,5 lah. Lalu section properties ya 3045 sama 4545. Lalu area section saya pakai plat 12 cm untuk atap dan untuk plat lantai ya. Modifiernya terhitung semua. Oke. Lalu saya ke load patterns. Di sini ada beban mati saja, self weight 1 ya. Load cases. Nah, terkait model ini, sebenarnya di sini ada 2, ada eigenvectors dan ada Ritz factors. Nah, di sini kita pakai yang eigenvectors. Nah, lebih detailnya lagi nanti di mata kuliah dinamika struktur ya dan rekayasa kegempaan itu terkait dengan eigenvectors dan Ritz factors. Sementara ini saya buat default dulu. Biasanya ini maximum number of modes-nya ini defaultnya 12 ya, tapi biasanya dibuat 30 atau 40 atau sampai nilainya 0 nanti hasilnya. Sementara kita default saja, itu nanti di mata kuliah yang lain. Lalu saya ke kombinasi. Kombinasi tidak ada, jadi hanya berat sendiri saja gitu ya. Lalu berikutnya saya ke mesos. Modify, saya hanya centang yang elemen self mass and additional mass gitu ya. Di sini pada plat tidak ada beban sama sekali. Artinya yang bekerja di sini hanya beban mati saja, berat sendiri struktur saja. Gitu ya. Nih, hanya ada berat mati, berat sendiri struktur saja. Ini juga saya tidak meshing supaya tidak terlalu lama runningnya. Saya buka yang kedua saja langsung ya. Di sini saya tidak mau modelkan plat lantai. Yang saya modelkan adalah plat lantai sebagai beban. Beban apa? Sebagai beban ke balok-balok di sekitarnya. Saya tunjukkan ini di 3D view. Saya ke display, kemudian show
Object load assigns, ini beban mati, plus apply, oke. 8,47, artinya berat sendiri plat itu saya sebar merata ke balok-balok penjepit di sekitarnya. Saya ulangi, 8,47 ini adalah beban terbagi rata plat berat sendiri. Jadi tidak ada beban hidup yang bekerja sama sekali di sini. Sama di sini kalau kita lihat materialnya sama, 4000 PSI, kita intip sedikit, beratnya berapa sih kilogramnya, kilogram meter? 2400 ya, kilogram per meter kubik, udah betul. Lalu kita ke define load patterns, ini ada dead dan dead plus, abaikan. Load casesnya ya, lalu kombinasi tidak ada. Mesh source-nya dalam hal ini, karena saya mengasumsikan plat lantai sebagai beban pada balok, maka saya centang specified load patterns, di mana load pattern-nya adalah dead plus dengan multiplier 1. Ya. Udah beres. Berarti sekarang kita bisa lanjutkan ke sini, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Elemen self mesh and additional mesh, tentang yang model 1, platnya terdefinisikan. Ini yang model 2, platnya terdefinisikan sebagai beban pada balok. Setelah di running, ternyata pada model 1, di mana plat itu otomatis uniform shell pasti, karena berat sendiri otomatis terhitung tahap gitu ya. Waktu getarnya ketemu sekian, 0,43063 dengan drift sekian. Lalu model yang kedua, plat sebagai beban terbagi rata, yaitu beban trapezoidal, ketemu periodenya pada mode 1 nih adalah 0,42462. Selisihnya adalah 0,00601. Ini kalau saya bagi 0,43063 itu ketemunya sekitar 1,4%. Ini sudah mendekati gitu. Nah, artinya apa? Artinya kedua pemodelan saya ini valid. Acuannya kita itu adalah model 1 ini gitu loh. Sehingga alternatif model 2 ini dianggap juga valid, juga oke, juga benar gitu. Jadi keduanya ini sama. Keduanya ini valid dan dianggap sama meskipun data mesh source-nya, sumber masanya itu berbeda. Di mana yang pertama ini kita ngomong cuma elemen and additional meshes saja. Nah, yang kedua ini ada specified load patterns-nya. Kalau yang pertama kan hanya elemen self mesh and additional mesh. Yang kedua ada specified load patterns gitu ya. Kita kembali ke sub dulu. Gimana caranya saya mengeluarkan periodenya? Saya running dulu di sini. Nih, di running semua. Jadi modelnya kalau kemarin-kemarin kita nggak run, ini kita run. Ya. Run now. Nah, ini ketemu dia. Form shape model gitu ya. Kalaupun memang tidak ini yang keluar pada subnya kalian, bisa ke sini. Show deform shape, kemudian kita pilih model. Ya, pastikan pilih model karena kalau dead dia nggak muncul. Nah, nggak muncul dia. Kalau kita pilih model, muncul dia periodenya 0,42. Itu ya. 0,42 dengan frekuensi sekian. T adalah seperti F adalah seperti, nah itu nanti di kelas dinamika struktur rekayasa ketemu. Lalu kita kembali ke PowerPoint. Nih, modal ya, periodenya. Modal periods and frequency. Oh ya, saya harus tunjukkan ini juga kalau gitu. Sub lagi, display, show tables. Kita ke analysis results, kemudian kita ke model information. Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik ya, kalau kita ngomong masalah modal, itu kita ngomong masalah karakteristik dinamik dari sistem kita. Dalam hal ini struktur ya, sistem struktur ya. Jadi jangan sampai lupa. Nah, di sini ada model periods and frequency, saya oke saja. Nah, nanti muncul di sini. Mode 1 periodenya berapa, mode 2 periodenya berapa, dan seterusnya. Sampai mode 12. Gitu ya. Dan, oke. Nah, untuk kasus yang lain bagaimana? Nah, ini yang menjadi exercise lah, self exercise gitu. Sebagai tugas, pertama apa yang terjadi jika ada model 2, model 2 itu yang mana? Nih, yang sebelah kanan. Nih, model 2. Jika pada model 2 ini, bebannya itu saya definisikan bukan dead plus, tapi saya definisikan sebagai beban dead saja. Apa yang terjadi? Harusnya yang terjadi ya periodenya akan bertambah. Kenapa periodenya bertambah? Karena berat sendirinya itu terdefinisi 2 kali. Di self weight multiplier untuk dead itu kan kita sudah kasih nilai 1 ya. Lalu di mass source multiplier kita juga kasih nilai 1. Nih, di
Ini kan dalam kasus model 2 yang benar ya, dead plus ya. Artinya di sub ini define load patterns. Nah, ini dia. Di sini dead plus ini kan self weight multiplier-nya kan 0 ya, gitu. Nah, baru kita definisikan sebagai massa, sumber massa di sini. Nah, baru kita definisikan sebagai sumber massa dead plus ini dengan multiplier 1 gitu. Ya. Nah, di apa namanya pada kasus yang kedua ini bukan dead plus tapi dead saja gitu. Maka self weight multiplier-nya itu kedouble gitu loh. Self weight multiplier-nya kedouble karena pertama di load patterns dead-nya ini ada self weight multiplier 1 ya. Kemudian di mass source juga ada load pattern dead dengan multiplier 1 gitu loh. Jadi kedouble-nya di sana. Tuh. Nanti kedouble-nya berapa persen kira-kiranya? Nah, silakan coba sendiri. Itu yang kasus pertama. Nah, kasus yang kedua, kalau model 2 masih sama ya, model 2 juga yang kita modifikasi, itu hanya dipakai pilihan elemen and additional masses saja. Artinya specified load-nya tidak kita centang gitu. Ini kita uncheck gitu. Kira-kira hasilnya apa gitu. Seharusnya periodenya itu akan tereduksi gitu ya. Periodenya akan berkurang. Kenapa? Karena kalau kita lihat di kelas dinamika struktur itu single degree of freedom yaitu T periode sama dengan 2V dikalikan M massa dikalikan K kekakuan stiffness pangkat setengah gitu ya, akar dari M dikalikan K. Itu di situ ada M kan, ada nilai massa gitu. Yang memengaruhi periode di mana kalau M itu membesar maka T-nya pasti otomatis akan membesar. Artinya kalau ada massa yang berkurang dalam kasus nomor 2 dead plus-nya ini hilang, masanya hilang sekian, maka periodenya akan berkurang. Sama halnya juga dengan kasus yang pertama tadi. Beban sendiri plat ini kita definisikan sebagai beban mati, gitu ya, bukan beban mati tambahan, bukan dead plus plus, gitu ya. Maka dia akan kedouble, gitu ya, masanya kedouble, ya periodenya juga bertambah. Kira-kira begitu, ya. Terkait dengan materi analisis massa dan modal, silakan dipahami dengan baik, silakan dicoba. Silakan dicoba supaya paham, sehingga nanti pada saat ilmu ini digunakan pada kelas-kelas berikutnya ya, mungkin di kelas rekayasa struktur gedung beton maupun baja, ataupun di kelas proyeknya, atau di kelas dinamika struktur, dan rekayasa kegempaan itu pasti akan digunakan. Kalian sudah paham gitu ya, sudah tahu. Meskipun pada akhirnya juga nanti pasti saya atau Pak Diki akan mengulangi materi ini. Begitu kira-kira. Selamat belajar. Demikian video paparan penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan salam sejahtera untuk kita semua.